salah satu ajudannya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mengidap alergi kulit pasca kepulangan dari Vatikan. Pertanyaannya, kenapa hanya Pak Jokowi sendiri yang terkena penyakit kulit tersebut? Padahal waktu kunjungan ke Vatikan itu bukan hanya Pak Jokowi seorang diri, tapi di situ banyak petinggi-petinggi negara, hampir di seluruh negara, menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Bahkan di situ mungkin kalau mantan presiden mungkin bisa kita hitung pakai jari ada berapa orang mantan presiden yang turut hadir. Tapi hampir semua itu adalah petinggi-petinggi atau pemimpin aktif di semua negara yang hadir di situ. Ada Emmanuel Macron dari Prancis, ada Donald Trump dari Amerika Serikat, ada pemimpin dari Inggris, Jerman, Italia, dan banyak sekali. Bahkan termasuk dari Timur Tengah, Afrika, ada semua di situ. Tapi kenapa hanya Pak Jokowi sendiri yang terkena alergi kulit tersebut? Kenapa Donald Trump tidak? Kenapa Emmanuel Macron tidak? Dan pemimpin-pemimpin negara lainnya tidak? Dan kenapa juga ajudannya Pak Jokowi tidak terkena alergi kulit tersebut, tapi hanya Pak Jokowi seorang? Ini kan yang aneh. Kenapa kemudian Vatikan yang seolah-olah dituduhkan sebagai biang dari alergi kulitnya Pak Jokowi? Kenapa kemudian Vatikan seolah-olah dijadikan kambing hitam dengan menarasikan bahwa penyakit kulit tersebut diidap Pak Jokowi pasca kepulangan dari Vatikan? Nah, pemirsa, jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk kalian dan kalian bisa menjawabnya di kolom komentar atau bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan saya ini. Nah, kita semua kan tengah dihebohkan dengan alergi kulit yang diidap oleh Pak Jokowi. Bahkan, menurut informasi yang beredar di berbagai media, mengungkapkan bahwa alergi kulit atau penyakit kulit yang sedang dihadapi Pak Jokowi ini setelah kepulangan beliau dari Vatikan dalam rangka mengikuti prosesi pemakaman Paus Fransiskus I pada waktu itu, di beberapa bulan yang lalu itu. Dan kalau kita melihat Pak Jokowi ini secara fisik memang beliau sehat dan bugar. Tapi yang jadi sorotan itu adalah kulitnya yang timbul bercak-bercak merah dan putih. Awal-awal Pak Jokowi tampil di depan kamera itu tidak terlalu seram. Tapi setelah dia tampil lagi di hari ulang tahunnya di kediamannya itu, tersorot kamera wajah Pak Jokowi sangat-sangat menyedihkan karena kelihatannya berbeda dari wajahnya yang sebelumnya. Pokoknya timbul bercak-bercak putih merah di sekitaran muka, tangannya, dan lain sebagainya, lehernya, dan lain sebagainya. Nah, menurut informasi tadi bahwa Pak Jokowi ini mengidap penyakit kulit itu setelah kepulangan dari Vatikan. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh banyak pihak, termasuk salah satu ajudannya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mengidap alergi kulit pasca kepulangan dari Vatikan. Pertanyaannya, kenapa hanya Pak Jokowi sendiri yang terkena penyakit kulit tersebut? Padahal, waktu kunjungan ke Vatikan itu bukan hanya Pak Jokowi seorang diri, tapi di situ banyak petinggi-petinggi negara, hampir di seluruh negara, menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Bahkan di situ mungkin kalau mantan presiden mungkin bisa kita hitung pakai jari ada berapa orang mantan presiden yang turut hadir. Tapi hampir semua itu adalah petinggi-petinggi atau pemimpin aktif di semua negara yang hadir di situ. Ada Emmanuel Macron dari Prancis, ada Donald Trump dari Amerika Serikat, ada pemimpin dari Inggris, Jerman, Italia, dan banyak sekali. Bahkan termasuk dari Timur Tengah, Afrika, ada semua di situ. Tapi kenapa hanya Pak Jokowi sendiri yang terkena alergi kulit tersebut? Kenapa Donald Trump tidak? Kenapa Emmanuel Macron tidak? Dan pemimpin-pemimpin negara lainnya tidak? Dan kenapa juga ajudannya Pak Jokowi tidak terkena alergi kulit tersebut, tapi hanya Pak Jokowi seorang? Ini kan yang aneh. Kenapa kemudian Vatikan yang seolah-olah dituduhkan sebagai biang dari alergi kulitnya Pak Jokowi? Kenapa kemudian Vatikan seolah-olah dijadikan kambing hitam dengan menarasikan bahwa penyakit kulit tersebut diidap Pak Jokowi pasca kepulangan dari Vatikan? Nah, sementara itu menurut Muhadjir Effendi, mantan menteri di eranya Pak Jokowi, yang sekarang adalah penasihat presiden di bidang haji, itu dia menganalisa dan menduga bahwa penyakit kulit yang diidap Pak Jokowi ini karena bersumber dari sabun di Vatikan selama dia berkunjung di Vatikan itu. Jadi Pak Jokowi ini karena
terkena sabun yang disediakan oleh pihak Vatikan, yang mana sabun itu mungkin mengandung bahan-bahan tertentu yang membuat wajah Pak Jokowi atau kulit Pak Jokowi itu seperti begitu, bercak-bercak putih dan merah-merah seperti itu. Pertanyaan saya, apakah sabun satu itu dipakai oleh semua orang yang ada di Vatikan? Kan tentu tidak, toh. Satu sabun pasti akan dipakai oleh satu orang. Satu handuk pun pasti akan dipakai oleh satu orang. Tidak mungkin sabun dan handuk dipakai secara bersama-samaan. Tidak mungkin Emmanuel Macron, Donald Trump, Pak Joko Widodo, dan pemimpin-pemimpin negara lainnya yang berkunjung ke Vatikan pada waktu itu mengenakan satu sabun dan handuk yang sama. Kan tidak mungkin. Begitu juga dengan ajudannya Pak Jokowi. Mereka juga tidak mungkin mengenakan satu sabun barengan dengan Pak Jokowi. Nah, menurut analisa dan dugaan dari Pak Muhadjir Effendi mengungkapkan bahwa ada bahan-bahan tertentu di sabun itu yang membuat Pak Jokowi ini terkena alergi kulit tersebut. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah benar bahwa pemicu alergi kulit pada Pak Jokowi ini karena penggunaan sabun selama dia berkunjung ke Vatikan? Apakah benar alergi yang diidap Pak Jokowi ini, alergi kulit itu, apakah karena setelah kepulangan beliau dari Vatikan? Karena kalau kita melihat pemimpin-pemimpin lainnya, sekali lagi ya, kalau kita melihat pemimpin-pemimpin lainnya, itu tidak ada yang terkena alergi kulit. Hanya Pak Jokowi seorang. Ataukah memang Pak Jokowi ini orang yang rentan terhadap penyakit kulit? Sehingga dia itu tidak boleh menggunakan handuk sembarangan, tidak boleh menggunakan sabun sembarangan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Pak Jokowi ini sosok orang yang rentan sekali terkena alergi kulit, ya mungkin bisa benar. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi itu tidak rentan terhadap hal-hal tertentu yang membuat dia mengidap alergi atau penyakit kulit, tapi kenapa hanya Pak Jokowi seorang yang terkena, sementara pemimpin-pemimpin lainnya yang pada waktu itu ada di Vatikan tidak terkena? Nah, dugaan-dugaan atau analisa-analisa terkait dengan penyakit kulit yang diidap oleh Pak Jokowi ini kemudian memunculkan polemik. Kemudian orang mulai berspekulasi, kira-kira benarkah Vatikan merupakan biang keroknya penyakit kulit Pak Jokowi? Benarkah penggunaan sabun di Vatikan pada waktu itu yang membuat Pak Jokowi terkena alergi kulit? Kalau misalnya sumber penyakit kulit itu berasal dari penggunaan sabun, kenapa hanya Pak Jokowi seorang yang terkena alergi, sementara tamu-tamu pada waktu itu tidak? Bahkan ajudan pribadinya Pak Jokowi pun tidak terkena alergi tersebut. Nah, kira-kira apa pendapat kalian, apa analisa kalian, apa dugaan kalian? Bisa kalian berikan tanggapan itu di kolom komentar. Sampai jumpa.